Audiens berada. Puji Tuhan ya, kalau Kevin sendiri kabarnya baik, sehat, semangat tentunya di sore hari ini. Walaupun setelah ya di tempat Kevin nih setelah diguyur hujan, ya puji Tuhan udah reda gitu ya. Dan mungkin matahari sudah mulai terbit kembali, sudah mulai cerah kembali. Tapi ya hawa-hawanya ini masih agak-agak dingin gitu, apalagi ditemani dengan AC yang begitu kencang di dalam studio ya Sobat Dio. Jadi ya nggak apa-apa lah ya, tetap harus semangat, tetap harus menghibur Sobat Dio semuanya. Tentunya di sore hari ini, hari Jumat 24 Maret 2023. Pokoknya sampai 2 jam ke depan Kevin akan menemani seluruh aktivitas Sobat Dio dimanapun Sobat Dio berada, apapun yang Sobat Dio lakukan sampai dengan jam 5 sore. Dan buat Sobat Dio, hari ini Kevin kedatangan ada narasumber ya yang akan memberikan banyak sekali cerita-ceritanya, kemudian sharing ya buat apapun yang dialami. Dan ini tuh kita kembali lagi ya tentang membahas tentang kampus. Nah, kehidupan anak kampus. Kalau kemarin atau beberapa bulan yang lalu itu kita kedatangan narasumber dari kampus Unikom yang ada di Bandung ya, PMK Unikom yang ada di Bandung. Nah, kali ini kita akan kedatangan atau sudah datang narasumber dari kampus Unibi ya. Ini juga di Bandung ya Sobat Dios. Maka dari itu, buat yang penasaran gimana sih kehidupan anak-anak kampus ini, kemudian komunitasnya seperti apa yang dijalaninya, kemudian perasaannya gimana sih, dan juga istilahnya dia merasakan down-downnya tuh saat mereka kuliah tuh bagaimana, dan cara untuk mengatasinya seperti apa. Nah, buat Sobat Dios juga yang mau bertanya-tanya untuk masuk ke universitas yang ada di Bandung, atau mungkin ada yang mau bertanya dan minat gitu ya untuk masuk ke Unibi, langsung aja nanti bisa kirimkan pertanyaan-pertanyaannya ke nomor 0813 87 227 274 ya. Sekali lagi, langsung aja yang punya pertanyaan-pertanyaan atau yang mau sharing juga boleh ya tentang perkuliahan, kemudian tentang kehidupan anak kampus itu seperti apa yang Sobat Dios pernah alamin, supaya memberikan kekuatan lagi nih buat Sobat Dios semuanya yang sedang mendengarkan. Ya, langsung aja kirimkan ke nomor kami di 0813 87 227 274. Dan Sobat Dios, jangan kemana-mana. Nanti satu persatu Kevin akan perkenalkan ya narasumber-narasumbernya, kemudian nama-namanya, dan latar belakangnya sedikit aja ya, buat kita sama-sama tahu nih narasumber siapa sih yang akan ngobrol di CLBK sore hari ini. So, jangan kemana-mana, yang penasaran tetap harus stay tune di Dios Radio, Voice of Inspiration. Oke, balik lagi nih bareng Kevin dan juga Markus Parulian. Enggak deng, Ucok. Ucok. Namanya Ucok, jangan bagus-bagus lah namanya lah ya. Markus Parulian, Kak. Ya tapi terkenalnya Ucok ya kan, gak apa-apa lah. Gas. Nah, di sore hari ini nih, kita seperti tadi Kevin ketika pembukaan di program CLBK, Kevin sudah memberitahukan ya bahwa kita sore hari ini kedatangan narasumber dari Unibi. Nah, apa sih kepanjangan dari Unibi? Nah, nanti kita tanya sendiri sama anak kampusnya ya yang ngampus di Universitas Unibi ya. Jadi kita perkenalkan langsung nih, di sore hari ini kita kedatangan teman-teman kita yaitu dari Unibi. Silahkan perkenalkan nama Anda. Di sini ada 2 orang nih yang datang ya. Boleh yang pertama? Yang pertama yaitu Mikael Velardo Tobing. Yes, ulangin dong boleh sekali lagi. Mikael Velardo Tobing. Lebih maju lagi, kurang kedengeran nih suaranya. Oke, cek 1. Iya, udah ada. Oke, perkenalkan nama saya Mikael Velardo Tobing. Saya berasal dari mahasiswa Unibi. Oke, dari mana asalnya? Asal dari Pekanbaru. Wah, jauh-jauh Riau. banget ya. Wow. Pekanbaru sampai ke Bandung, emang sengaja? Ya, untuk menempuh pendidikan. Berarti di sini ngekos atau ada orang tua atau?
Ngekos. Ngekos berarti ya. Anak rantau. Anak rantau Nggak ya. sengaja datang sini. Sama punya kayak tujuan. saya ya, anak rantau juga dari Semarang Oh, asik. iya? Gimana sih kayak nggak tahu aja. Gimana kali-kali anak rantau pastinya agak-agak ini ya. Sulit ya. Agak Sangat, rumit. sangat. Sangat ya, bukan agak lagi, sangat sulit dari segi keuangan mungkin ya. Bisa dibilang kayak misalkan kita harus menghemat dan lain-lain, bisa memprioritaskan yang lebih penting lah gitu. Nah, yang kedua nih, boleh silakan perkenalkan. Iya, perkenalkan nama saya Hizkia Doni Ardo Marga Nenggolan. Yes, boleh sekali lagi diulangin. Ya, perkenalkan nama saya Hizkia Doni Ardo Nainggolan, salah satu mahasiswa aktif dari Unibi. Dari jurusan apa nih kalau boleh tahu? Jurusan manajemen bisnis bagian pemasaran. Udah semester berapa nih sekarang? Kalau sekarang itu lagi duduk di semester 8, semester akhir. Berarti udah mau skripsi ya. Iya, betul. Dan asalnya dari mana kalau boleh tahu juga? Kalau asal sama dari Pekanbaru di Wow, ternyata ini ya konco apa ya, temen ya. Iya, boleh sama-sama dari Pekanbaru, berarti anak-anak rantau semua ya, anak rantau ngekos juga berarti. Kalau saya ini tinggal sama orang tua langsung. Orang tuh di sini berarti Iya, betul, udah Pak. pindah. Sudah pindah, Udah sudah tetap di sini. berdomisili di sini. Betul banget. Oh, berarti ada bedanya. Yang satu emang anak rantau beneran, yang satu emang udah ada keluarga. Sama kayak Ucok ya. Aku lahir di Bandung, Kak. Hah? Aku lahir di Enggak, Bandung. maksudnya kan kamu kan aslinya Medan tuh. Iya. Ya kan? Tapi kan di sini udah ada orang tua, maksudnya udah Iya, bareng orang betul. tua domisili Bandung gitu. Iya. Beda sama aku. Orang tua aku nggak ada di sini, ya kan? Iya, Ya iya, nggak sih? iya. Ya kan? Nah, itu dia perbedaannya Sobat Dio. Jadi ada lika-liku memang anak rantau seperti apa sih, kesulitannya pastinya yang memang Sobat Dio yang mendengarkan sekarang sudah pasti merasakan lah ya bagaimana susahnya menjadi anak rantau, apa yang harus diprioritaskan dari segi keuangan, mungkin harus ngirit ya, tapi bedanya juga ada yang mungkin sudah tinggal sama orang tua ya, seperti itu. Nah, di sore hari ini kita juga akan bahas tentang kehidupan anak mahasiswa ya, kehidupan anak-anak kampus nih gimana sih. Mungkin buat Sobat Dios yang sekarang udah mulai pengen ke jenjang yang lebih ya, istilahnya mau masuk ke kuliah gitu kan, mau masuk universitas mana dan bingung mau masuk universitas mana yang bagus dan nggak ada referensi. Nah, boleh banget dengerin sekarang nih di CLBK cerita lagi bareng kita gitu ya di sore hari ini. Siapa tahu ada yang langsung terbesit ya, oh pengen banget nih ternyata masuk Unibi gitu ya, seru dan banyak yang mungkin harus dieksplor lebih lagi gitu. Nah, sekali lagi Kevin mau nanya nih, Unibi tadi kepanjangannya apa sih? Gitu. Iya, kalau Unibi itu kepanjangannya Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Ah, itu dia Sobat Dios nih ya. Siapa tahu ada yang memang jurusan yang diminati gitu ya, pengen masuk ke IT, jurusan IT, kemudian bisnis manajemen. Nah, boleh banget tuh, nanti bisa digali lebih lagi. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, gimana sih masuk Unibi caranya, atau mungkin budgetnya berapa masuk Unibi. Nah, seperti itu. Nah, boleh banget langsung aja kirimkan ke nomor kami di 0813 87 227 274. Sekali lagi ya, dicatat baik-baik Sobat Dios. Langsung aja kirimkan ke WA ataupun SMS di nomor 0813 87 227 274. Nah, kita akan kembali lagi ya setelah ini. Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kehidupan anak kampus Unibi. So stay tune di Dios Radio, Voice of Inspiration. Tak sempurna, masih stay tune Kak Sobat Dios semuanya di CLBK sore hari ini, hari Jumat tanggal 24 Maret 2023. Selama 2 jam ke depan sampai nanti jam 5 sore, pokoknya kita semuanya akan menghibur Sobat Dios semuanya ya, dimanapun Sobat Dios berada, apapun yang sekarang Sobat Dios sedang lakukan. Mungkin ada yang lagi ngantor dan lagi ngerjain tugas, belum selesai deadline-nya ya, udah dikejar-kejar deadline. Tetap semangat, kerjain dulu, selesain dulu sebelum Sobat Dios pulang ya kalau bisa, sehingga ketika kita pulang sampai di rumah, waktunya memang benar-benar dipakai untuk kita istirahat. Jadi maksimal gitu ya istirahatnya, sehingga besok bisa bekerja dengan maksimal lagi. Nah, buat Sobat Dios yang lagi di perjalanan juga,
jangan lupa untuk berhati-hati, waspada, jangan ngebut-ngebutan. Apalagi ini adalah jam-jam yang rawan ya, karena kan pada mau pulang kerja, jam-jam pulang kerja, kemudian pada mau buka puasa, pasti banyak orang yang nyari takjil dan makanan. Dan pastinya di tengah jalan atau di jalanan tuh macet banget karena banyak orang yang dagang dan lain-lain. Makanya kita juga harus berhati-hati, jangan ngebut-ngebutan, tetap ya bersabar, jangan pang egois-egoisan gitu ya. Jadi tetap harus sama-sama menjaga kesabaran masing-masing. Nah, kita sekali lagi mau masuk ya kepada perbincangan kita di sore hari ini bersama anak kampus dari Unibi. Nah, ini ada pertanyaan ya Sobat Dios. Jadi diawali dengan pertama kali nih pastinya ketika kalian berdua nih ya pertama kali mau masuk kampus, pastinya kan ada pilihan-pilihan kampus tersendiri, ada referensi kampus dari beberapa teman dan mungkin dari beberapa yang lainnya juga gitu kan. Nah, kok bisa sih akhirnya milih Unibi gitu? Boleh dijawab? Ya, kalau saya sendiri sih kenapa masuk Unibi itu yang penting yang jelas bukan kemauan sendiri gitu, tapi kemauan dari orang tua. Dan sebelumnya juga nggak ada keinginan untuk kuliah sebenarnya, cuman keinginan sebagai pekerja. Lulus dari SMK itu pengen banget kerja gitu, pengen penghasilan sendiri, bantuin orang tua. Tapi orang tua berkata lain, jadi orang tua pengennya adalah ini anak harus kuliah aja gitu. Karena yang aku dengar juga dari kakak bahwasanya salah satu kerinduan atau keinginan almarhum itu anaknya kuliah. Nah, mungkin di sini ya aku ngikutin aja. Emang sih awal-awal banget tuh sempat bentrok juga sih sama orang tua, sempat marah-marahan karena beda pikiran gitu ya, beda pikiran. Dan mau nggak mau ya aku nggak ngikutin dengan baik gitu, sehingga ketika ada ujian SNPTN, SMPTN kayak gituan, jujur itu nggak diseriusin gitu untuk kuliahnya, untuk ngikutin tesnya tersebut gitu. Udah kayak biasa-biasa aja gitu, kayak ibaratkan kayak lagi ujian nih, udah kita nggak ada persiapan sama sekali, dan hasil nilainya juga nggak maksimal gitu, sehingga nggak masuk ke kampus di apa namanya yang ditujuin gitu. Dan pas udah nggak masuk ke SMPTN kayak gituan, dan sempat orang tua bilang nih, abang kamu kuliah aja nih di kampusnya abang kamu, yaitu di Unibi. Dan awalnya sih emang nggak mau juga, pengennya itu di Unpad gitu, pengen di Unpad langsung. Dan si mama orang tuanya tetap aja gitu, udahlah sama abang kamu aja ngambil jurusan ini gitu. Awalnya sih aku oke nih, pengen masuk Unibi gitu, cuman aku nggak mau nih pengen masuk ke manajemen, tapi pengennya itu ke jurusan DKV, desain kayak gituan. Karena kan SMK itu punya basic sebagai desain kayak gituan lah. Tapi orang tua tetap pengen manajemen nih, manajemen bisnis gitu kan. Mungkin pikirannya udah makin luas gitu, bahwa jadi seorang pengusaha. Ya udah, seiringnya waktu aku ikutin alur mereka. Ketika masuk semester 1, mulainya pengenalan lingkungan sekolah, oke banget gitu, masih tetap enjoy. Semester 2 udah mulai COVID, udah online gitu. Di situ banyak banget tantangannya gitu yang membuat aku semester 2 tuh udah mulai COVID berarti ya? Iya betul. Berarti ngalamin banget ya, online gitu ya? Betul, ngalamin banget gitu. Itu pahit banget sih sebenarnya. Karena di semester 2 ini tuh emang sempat perdebatan juga sih sama orang tua gitu. Gimana tuh? Jadi perdebatannya itu karena soal keuangan lagi gitu, uang semester gitu. Jadi sempat uang semester nunggak beberapa minggu. Aku sempat ngomong ke orang tua, "Ma, Pak, ini bayar orang kuliah gini nih." Dan orang tua tetap belum bisa ngasih gitu. Dan sampai di waktu lain aku mau bilang gini, "Udahlah, Mah, nggak usah lanjut kuliah lagi gitu." Dan orang tua malah marahin, "Kau apa-apaan ngomong kayak gitu." Jadi kayak yang ngemarah kembali gitu. Padahal emang udah nggak mau nih kuliah gitu, pengen berhenti aja gitu, daripada dipaksain nggak akan bener gitu. Dan di situ ya mau nggak mau mereka kerja kayak gituan, aku juga, dan aku bayar lawang kuliah ini sampai ke semester sekarang 8. Dan emang banyak banget sih tantangan di semester 1 sampai ke 8 itu. Tapi yang lebih banyak tantangan itu di
keuangan sih, Iya, iya, pasti. ekonomi itu. Kalau misalkan udah bicara soal keuangan, pasti ada perdebatan gitu. Soalnya kan emang pandemi itu kan ya, kerjaannya pasti kan agak gimana ya, terhalang ya dari pandemi itu betul. udah pengusaha aja yang darinya emang kaya raya jadi tiba-tiba bangkrut ya Iya, kan. betul. Kemudian banyak yang di PHK ya Iya. seperti itu sehingga keuangan juga agak seret gitu. Nah, ya nggak bisa ngomong banyak sih kalau kemarin pandemi memang kayak gitu ya, memang itu dampaknya dari keuangan gitu. Betul, Nah, puji Tuhannya bisa terlewati ya. Iya, puji Sampai Tuhan. sekarang udah mau skripsi loh, luar betul. biasa ya. Puji Jadi mungkin gimana perasaannya waktu di tengah-tengah kesulitan itu gitu? Kalau rasanya sih ya pasti rasa bersyukur ada gitu, pasti banget rasa bersyukur gitu. Dan rasa sedih juga pasti ada gitu, karena gak semua mahasiswa di Unibi ketika mengalami pergumulan kayak keuangan kayak gitu, mereka tuh pasti larinya ke berhentilah, cutilah, ataupun enggak nikah lah Iya, gitu. iya. Jadi aku bersyukur banget, Tuhan nolong aku, Tuhan nolong keluarga kami dengan cara ajaib gitu. Diberikannya kecukupan melalui beasiswa kah, melalui dari orang lain kah gitu. Jadi bersyukur banget sih emang Tuhan. Ya itu jalan keluarnya bisa bayar uang kuliah itu gimana tuh ceritanya tuh? Nah, untuk kenapa sih aku bisa bareng kuliah itu sebenarnya aku tuh di Unibi udah pegang 6 kali beasiswa gitu. Wow, luar biasa Iya, ya. puji Tuhan. Tapi itu pasti ada minimal IPK-nya ya? Ya, betul Iya banget. Iya, betul banget. Jadi minimal IPK-nya itu 3,5-an kalau nggak salah itu. Ya. Dan puji Tuhannya aku masih tetap bisa ngelanjutin Luar biasa, luar biasa. Puji Tuhan. Berarti beasiswa sampai sekarang. sampai sekarang. Sampai sekarang luar biasa ya. Itu full beasiswanya atau setengah? Kalau itu beasiswa itu setengah, Setengah palingan ya. ya betul. Nah, boleh dikasih tahu nih masuk ke Unibi itu kira-kira biayanya berapa sih? Perlu biaya berapa nih untuk masuk ke awal pertama gitu? Ya, kalau masuk Unibi itu tergantung dari angkatan sebenarnya ya. Karena di angkatan saya itu 2019 dulu itu ngasih 4.100.000. Itu uang kan biasanya ada uang gedung. Nah, untuk uang gedung gitu biasanya 1.500.000 gitu. Oh. Belum masuk ke uang pendaftaran gelombang gitu. Berarti total berapa tuh? Totalnya itu sampai 4.900.000 lah, 5 jutaan gitu. Murah ya, Wak. Murah ya. Lumayan Kamu lah berapa? buat jajan. Kamu berapa universitasnya? Nggak tahu, lupa. Gimana, Uco? Udah 9 tahun ya, 9 tahun yang lalu. 5 tahun yang Kok lalu. murah banget ya dibandingin sama kampus aku gitu loh Murah maksudnya. kok, murah. Aku juga paling cuma 2 jutaan kayaknya, lebih murah aku kayaknya. Oh iya? Iya. Nggak bayar uang gedung. Emang uang gedung berapa? 1 jutaan? 1 jutaan uang gedung. Kok uang gedung aku mahal banget ya? Ya kan, 30 juta. Waduh. Kok beda banget ya kan emang? gedung mah udah ada. Ngapain kita berbayar lagi? Iya, maksudnya itu kan termasuk gimana, ngerti nggak sih kalau orang uang kuliah kan biasanya ada uang gedung ya kan? Ada. Nah, uang gedung kan emang kadang yang memang universitas yang lain mahal-mahal kan? Betul. Ya kayak Marnat, Unpar itu kan pasti mahal banget tuh ya kan? Ya ITHB juga seperti kampus aku gitu juga lumayan mahal tuh. Nah, ini kok bisa murah banget gitu ya, cuma 1 juta Ya. loh. Itulah Ya. kampus Bandung. Ya kan? Ya, nah ini Keren. buat Sobat Dios nih ya, yang pengen masuk Unibi, dilihat dulu nih dari budgetnya udah murah banget gitu ya. Betul banget. Nah, siapa tahu ada yang minat nih ya untuk masuk Unibi karena udah didukung dari budgetnya aja udah murah. Kemudian mungkin bisa diceritain nih gimana sih perjalanan atau mungkin kuliahnya, pelajarannya seperti apa kayak gitu. Ya, kalau dari segi pelajaran. Kualitasnya seperti apa kayak gitu. Oke, kalau dari segi kualitas perkuliahan sih sebenarnya aku itu orangnya ngikutin alur sebenarnya, ngikutin alur. Jadi dari SMK itu aku orangnya salah satu orang yang aktif dari segi pembelajaran iya, dari segi organisasi juga iya gitu. Yang dimana di bangku kuliah ini aku nerapin kembali gitu dari segi mata kuliah juga. Aku aktif banget sehingga dipercaya jadi ketua mahasiswa, terus juga bisa deketin dosen, aktif dalam pertanyaan, terus juga aktif juga dalam lingkungan organisasi juga gitu. Jadi di balik 2 poin ini tuh ya aku bisa dibilang sangat membantu lah gitu. Dari segi nilai masuk juga, dari segi keuangan juga masuk gitu. Jadi hal yang 2 poin ini yang membuat aku itu kayak bersyukur banget ada gitu. Dari kualitas pelajarannya atau mungkin dari dosennya tuh gimana tuh menurut kamu?
Ya, kalau dari pelajaran sendiri sih sebenarnya dari semester 1 sampai 8 itu emang beda-beda tantangan gitu ya. Beda-beda tantangan. Yang semester 1 sampai 2 itu biasalah masih dasar-dasar pengantar kayak Ya, gituan. Kalau betul. semester 3 sampai ke 5 itu baru mode-modenya malas lah gitu untuk kuliah gitu, betul. Mager ya. Iya, mager. Dari 6 sampai ke 7 itu mereka itu udah kayak ketekan banget lah soal proposal kayak gitu, Iya. magang juga gitu. Kalau dari segi dosen sendiri sih yang aku alami sampai semester 8 itu banyak banget dosen yang sifatnya baik, ada yang juga pelit nilai, ada yang juga Kayaknya di semua kampus ada deh ya. iya itu ya. Gitu. Terus juga ada yang dosen yang hanya cuman ngasih tugas doang tapi nggak pernah masuk. Iya itu banyak. Oh ada juga kayak gitu. Ada. Oh ada juga. Oke. Kalau misalkan kayak gitu dosennya, tapi memang bener sampai nggak pernah masuk. Pernah. Maksudnya yang bener-bener nggak masuk, cuma ngasih tugas doang. Ya, jadi dia ngasih tugas dan itu juga kalau mau masuk kelas seenaknya doang gitu. Oh. Seenak dosennya gitu. Absen doang atau gimana tuh? Jadi dia ngasih tugas nih per poin, tapi nggak dijelaskan secara langsung lihat Google Meet atau Zoom gitu. Oh, jadi kita baca sendiri Iya, gitu. Oh, betul. gitu. Iya. Astaga, luar biasa ya. Boleh dijelaskan lagi yang teman satunya mungkin awal-awal dulu masuk dan bisa milih Unibi itu gimana sih gitu. Mungkin kalau dari aku ya, Mm-mm. dari awal emang tamat SMA nih. Kalau udah tamat SMA, niat awal tuh emang gak ada rasa pengen kuliah gitu. Mm-mm. Jadi orang tua tuh pengen kuliah gitu kan. Ya, gimana orang Batak lah, Ya. pasti pengen. Mm-mm. Nah terus malas-malasan di situ. Jadi orang daftar kuliah ya udah bodo amatan aja, nggak usah daftar-daftar lah, ikut ujian-ujian. Akhirnya disuruh orang tua buat ujian gitu. Akhirnya pertama nyoba ini SBM, Mm-mm. nyoba SBM terus gak lolos. Mm-mm. Nah setelah itu udah selesai. Mm-mm. Terus dari situ juga santai-santai sampai di bulan ke 9 atau 10 gitu. Di situ disuruh orang tua kuliah aja, terserah mau pilih di mana, bebas, yang penting Yeah. kuliah. Uh-uh. Nah, ya udah akhirnya nyari-nyari di Google referensi kampus yang bagus gitu. Mm-mm. Tujuan awalnya sih di Jogja, Mm-mm. di Amikom. Nah, kenapa tuh nggak di Jogja? Mahal. Oh, justru di Jogja lebih mahal. Kalau di Amikomnya mahal. Oh, di Amikomnya mahal. Uang pertamanya doang kemarin sekitaran 24 juta. Ya, segitu ya. Ya. Akhirnya gak jadi, Mm-mm. disuruh ganti yang lain aja, jangan di Jogja. Mm-mm. Ya udah milihnya di Bandung jadinya. Oh gitu. Kenapa nggak di Pekanbaru aja? Kalau di Pekanbaru ketimbang ini ya bosan. Oh, bosan. Udah dari kecil di sana terus gitu ya. Sekalian healing di Bandung atau di Jogja healingnya begitu ya. Sekalian berkelana ya. Jadi kayak bosan gitu. Cuma di Pekanbaru cuma sampai SMP doang. Oh, terus SMA-nya di mana tuh? SMA di Siantar, Medan. Oh, Medan ya, orang Medan. Anak Medan. Oh, Pekanbaru sama Medan Sumatera sesama Sumatera ya? Iya sesama Sumatera. Kita anak Sumatera. Tapi bahasanya sama nggak? Kalau di Pekanbaru lebih ke Melayu sama Minang. Oh gitu. Nggak keras berarti ya? Keras juga kalau di Pekanbaru. Lembut. Keras sih, orang Keras. Bataknya doang yang keras. Orang Pekanbarunya asli orang Pekanbaru gimana kalau ngomong? Kalau asli kayak orang Minang sih. Halus. Orang Padang. Gak Gimana? halus, kayak nadanya kadang ada tinggi, ada rendah. Oh, gitu. Lanjut. Ada nada-nadanya. Heeh. Kayak misalnya nih, kau udah makan, gitu. Udah makan kau gitu. Oh, gitu. Ya mirip-mirip ya. Orang Batak lah ya. Orang Batak. Makan kau. Nah, lebih tinggi lagi. Ya, lanjut. Terus akhirnya milihnya di Unibi. Di Unibi. Di situ karena pendaftarannya juga murah. Kemarin aku daftar di gelombang ketiga. Berarti itu Unibi menemukan by Google ya? Iya, dari Google. By googling. Dari Google. Terus pendaftaran pertama itu 300.000. Oh, murah banget ya. Heeh. 300.000. 300.000. Terus pembangunannya terus lihat Instagramnya juga awalnya. Dari Instagramnya di situ ada daftar-daftar harganya. Ya di situ lihat pendaftarannya. Akhirnya bilang ke orang tua, pengen kuliah di sini nih. Iya. Kayaknya bagus. Akreditasinya juga B. Ya, terus
Akhirnya ya udah nggak apa-apa daftar aja. Akhirnya daftar di situ. Orang tua kayak masuk juga nih budgetnya gitu ya. Ya udah boleh juga. Iya boleh juga gitu. Ya luar biasa ya. Kalau Ucok sendiri gimana nih pengalamannya? Kok saya jadi narasumber? Mungkin dari Ucok, nanya ke kamu dulu aja, nanya ke Mikael ya tadi, apa namanya, kesulitan kamu nih waktu kamu masuk Universitas Unibi ini gimana? Maksudnya kesulitan dalam menjalani perkuliahannya, kemudian perkenalan pertama kali sama teman-teman. Kan apalagi kamu anak rantau ya, yang harus menyesuaikan istilahnya bahasa, kultur juga di Bandung pasti beda gitu. Beda banget, jauh banget. Iya kan, Ya. beda banget kan. Awal-awal sih emang karena angkatan 2020 ya. Jadi kan awal-awal corona. Jadi kan di situ belum ada masuk, online semua. Online semua benar. Jadi kalau ketemu teman-teman tuh cuma ya via Zoom doang. By video. Terus corona juga 2 tahun. Di situ juga sempet kerja. Oh, di Bandung ya, kerja di Bandung. Kerja di supermarket. Nah, akhirnya berangkat ke Bandung itu berangkat sendiri. Di Bandung nggak ada siapa-siapa sih. Wah, berarti nyari kos sendiri dan lain-lain sendiri. Nyari kos sendiri. Luar biasa ya, anak rantau itu ya. Dan setelah online kan offline tuh. Nah, pertama kali ketemu teman-teman tuh gimana nih awalnya gitu? Awal ketemu teman-teman canggung Canggung kan, banget, canggung Canggung diem-diem banget. terus kan biasanya kan. Terus gimana awal bisa kenalan dan akhirnya akrab gitu? Akhirnya akrab ya karena ini kali ya, karena kerja kelompok. Kerja kelompok. Dari kerja kelompok akrab, terus main-main bareng juga. Kamu awalnya gini nih, misalkan nih kan belum kenal ya, terus dosen biasanya langsung ngasih tugas kelompok. Nah, kamu ngelobinya gimana nih ke temen kamu, atau mungkin teman kamu ada yang ngelobi yuk satu kelompok yuk gitu, gimana tuh? Kalau itu sih kadang dikucilin juga sih. Iya kan, kecilin ya. Itu perasaannya gimana tuh? Coba cerita dong. Pengalamannya kayak gimana? Pernah sih emang dikucilin kayak gitu, kayak nggak ada kelompok. Ya udah sih, akhirnya satu kelompok sama orang-orang yang ini, yang gimana ya, yang cupu lah. Ya, Diam. coba agak-agak. Iya benar. Agak-agak pendiam. Ya udah, akhirnya dari situ berbaur. Dan lama kelamaan feelnya ya udah kayak biasa aja. Semester depan lagi kayak gitu. semester depan. Jadi bisa istilahnya kelompoknya ganti-ganti ya sama teman yang lain juga ganti-ganti. gitu. Ya, itulah ya lika-liku perkuliahan, apalagi anak-anak baru, maba pastinya pernah ngerasain dikucilin lah ya pastinya ya. Kalau misalkan memang apalagi kita anak rantau yang harus menyesuaikan diri dengan budaya di kota tersebut dan bahasa, ya seperti itulah ya. Kita harus jadi orang rantau tuh punya apa ya, hati yang tegar ya kan, yang terus never give up, pokoknya jangan pernah menyerah, terus bisa bergabung dan juga berbaur lah istilahnya gitu. Nah, dari Ucok mungkin ada pertanyaan apa nih? Oke. Kita kan sama-sama anak kuliah karena saya ada ini spare time. Jadi masih anak kuliah. Oke. Pertanyaannya buat Bang Hizkia, bagaimana cara menghadapi masa-masa kuliah di masa sekarang yang serba teknologi, di mana sekarang kita dibawa ke masa 4.0. Gimana sih cara menghadapi masa-masa teknologi ini di kampus Unibi gitu? Ya, kalau menurut saya pribadi sih, bagaimana cara menghadapinya, sebenarnya baik lagi ke diri kita sendiri gitu. Bagaimana memaksimalkan si teknologi tersebut gitu. Bagaimana juga kita memanfaatkan tersebut gitu. Kadang sebagai mahasiswa itu kita tuh banyak yang belum tahu apa sebenarnya fungsi dari teknologi tersebut gitu. Walaupun sebagai mahasiswa, dan ada juga mahasiswa yang udah benar-benar mengetahui bagaimana sih fungsi teknologi tersebut gitu, sehingga bisa menjadi sebuah penghasilan buat mahasiswa gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi sih, yang saya alami sekarang itu, sampai sekarang saya lebih memaksimalkan apa yang menjadi sebuah peluang dari sebuah teknologi tersebut gitu, yang dimana saya membangun sebuah bisnis online dari melalui aplikasi Instagram, terus juga membuat sebuah postingan produk dari handphone juga gitu. Jadi benar-benar kayak memaksimalkan aja lah si teknologi tersebut gitu. Karena kalau misalkan emang gak dimaksimalin, jadi kayak yang percuma aja gitu, sia-sia aja, terbuang gitu. Gitu, Pak. Mantap, keren kan. Jadi teknologi sekarang yang ada tuh dapat
kita manfaatkan gitu ya, bahwa anak-anak kampus tuh bisa mendapatkan hasil yang lebih dari zaman sekarang yang serba penjualan di online, apa software juga kita belajar di online juga. Betul kan banget. banyak semua di online Betul gitu. Dan apa sih yang pernah nggak sih bayangin misalkan di jurusan manajemen kan Bang Hizkia kan, Ya, betul banget. memanajemen sebuah teknologi gitu, misalkan teknologi apa gitu, yang pernah nggak sih membayangkan sebuah hal, berimajinasi bahwa ih gila nih teknologi di dunia ini tuh udah canggih gitu, semua tuh serba instan dengan teknologi. Iya. Sedangkan kan orang tua kita tuh banyak yang gaptek lah ya Iya. tentang teknologi. Gaptek. Apakah pernah nggak sih pernah kebayang, pernah kepikir gimana ya caranya buat manajemen orang-orang yang mungkin nggak ngerti teknologi atau apa gitu, buat mereka tuh ngerti tentang teknologi, bahwa teknologi ini tuh sangat menguntungkan dan sangat mempermudah pekerjaan manusia, karena seringkali buat orang-orang tua tuh bahwa teknologi ini tuh membunuh banyak pekerjaan gitu. Iya. Jadi semua pekerjaan tuh malah digantiin sama teknologi gitu. Iya, betul. Nah kalau misalkan kita nggak rajin belajar, rajin untuk mencari ilmu gitu, Iya. kadang kita yang ketinggalan gitu, kita Betul, nggak dapat betul. apa-apa gitu. Gimana sih caranya bahwa biar masyarakat sebagai anak kuliah tuh memperkenalkan teknologi ini gitu? Ya, kalau dari saya pribadi sih sebenarnya ini salah satu pengalaman yang sudah saya lewat gitu. Yang dimana saya dulu tuh sebagai mahasiswa ini bilang nol banget lah gitu, nol banget soal pengertian soal bisnis kayak gituan. Tapi semenjak saya masuk ke manajemen bisnis, saya benar-benar banyak banget mendapatkan sebuah pengetahuan yang baru gitu dari segi dua bisnis gitu. Dan di balik saya mendapatkan ilmu ini, dan saya juga melakukan uji coba langsung melalui bisnis namanya multi level marketing atau LM yang sering kita kenal gitu. Saya ikuti mereka bicara bagaimana bisnisnya mereka dari segi jaringan, dari segi pertemuan kayak gituan, sehingga dari situ tuh aku belajar banget bahwa ini teknologi sekarang tuh sangat bermanfaat gitu. Ya. Dari segi gadget juga kita bisa dapatkan kayak beli mobil, terus juga bisa jalan ke luar negeri gitu. Di sini banyak banget belajar aku gitu. Terus juga kita bisa memposting produk-produk kita gitu. Sehingga di balik aku ikutan bisnis ini tuh aku banyak banget yang aku dapat gitu. Dan sehingga aku bisa mempraktekkan langsung ke orang-orang lain gitu. Dan aku juga sempat bikin bisnis namanya bisnis database, yang dimana bisnis ini tuh hanya main di Instagram. Jadi kita mempromosiin sebuah database kita ini ke orang lain. Nanti ketika mereka minat sama database kita yang punya ini, otomatis kita dapat fee. Nah, caraku ngerekrut mereka itu dengan cara aku datangi mereka langsung to the point gitu. Aku kasih informasi mengenai soal bisnis ini, bahwasannya caranya simple banget nih, gak terlalu ribet gitu. Sehingga dapat dilakukan di saat sekolah, di saat kuliah, di saat kita berumah tangga juga gitu. Ini sebuah hal yang simple tapi bisa menghasilkan gitu. Dan aku juga sempat melakukan pertemuan dengan orang tua, menjelaskan tentang bagaimana kelebihan dari gadget ini gitu, dan kasih juga testimoni aja gitu Bang. Gitu kalau aku pribadi. Mantap. Gimana nih Bang Michael cara menghadapi sebuah teknologi yang sedang marak ini? Ada sedikit viral, langsung naik gitu. Tapi naiknya sebentar, turunnya juga cepat gitu. Betul. Gimana nih? Kalau mungkin dari aku ya ini aja sih, kalau sering lihat Instagram nih ada kayak tentang hal pelajaran tuh sepi banget. Tapi kalau ketimbang hal-hal yang random lah kita Receh bilang ya. ya, Receh. yang receh, Rame ya? rame, pasti banyak like-nya. Terus ada juga kayak hal-hal yang aneh aja lah gitu. Komen-komennya juga yang aneh-aneh. Nah, terus aku lihat di sisi Instagram dan sisi TikTok. Di TikTok itu malah orang kadang ada yang berpikirnya kritis, ada yang berpikirnya kayak oh ya udah sih kayak bodo amat aja. Nah, gitu aja sih. Terus kalau masalah teknologi
pasti berkembang terus ya teknologi. Tuh gimana padanya kita doang sih nyari peluangnya gimana, biar ngasilin cuannya gimana. Banyak banget sih. Terus juga lapangan pekerjaan juga makin bertambah karena teknologi. Betul. Mungkin itu aja sih. Mantap. Ya. Oke. Tadi kan Bang Hiskia bekerja, Bang Michael juga bekerja kan? Sempat bekerja. Sama pelayanan gereja nggak? Pelayanan ke gereja sih enggak, karena kan baru pindah ke Bandung. Wah, segera pelayanan gereja. Segera ya. Gimana sih cara membagi sebuah waktu sebagai anak kuliah? Kan prioritas pasti kuliah kan? Iya, betul banget. Nah, gimana sih cara teman-teman buat bagi waktu antara kuliah, kerja, keluarga, pelayanan, dan mungkin 24 jam itu kayak kurang gitu ya. Kayak aduh Tuhan, ini tuh kayak kurang banget gitu, buat tidur aja paling berapa menit. Kalau udah. bisa ditambah ya. Kalau bisa ada extra time gitu. Tapi gimana sih cara kalian benar-benar membagi waktunya, misalkan waktu kalian tidur, waktu kalian buat keluarga Dan kerjaan, lain-lain. kuliah dan lain-lain, dan prioritas kalian tuh apa gitu. Iya. Dan kuliah tuh gimana? Yep. Ya, dari siapa ini ya, Bang? Boleh coba, Bang? Boleh. Mungkin kalau aku, karena aku juga udah nggak kerja ya, udah nggak kerja, banyak diemnya di kos. Banyak diemnya di kos. Jadi memang pengen banget sih lebih kayak ke pelayanan. Nah, sementara itu sempat nyibukkan diri juga buat PMK. Oke. Persekutuan Mahasiswa Kristen. Kalau di PMK pelayanannya apa? Kalau boleh tahu. Kalau aku jadi kahon. Main kahon. Nah, Bisa tuh ya main musik loh. Berarti bisa pelayanan juga dong ya, Drum. main musik, main drum. Terus berarti selama ini kegiatannya ngapain aja berarti kalau nggak kerja selain kuliah? paling ini doang ekskul. Ekskul. School. Ekskul apa? Ekskul basket. Oh basket. Oh bisa basket. Mantap. Berarti sehari-harinya ngapain tuh biasanya selain kuliah berarti? Selain kuliah paling kerjain tugas. Nganggur ya berarti ya? Nganggur. Pengangguran Berarti ini ya. mah nggak perlu extra time. Pengurahan waktu ini. Malah justru dikurangin harusnya waktunya. Gimana Bang Hiskia? Gimana, Bang Bang Hiskia ini Hiskia? teh aku tuh kenal Hiskia tuh dari kita masih kecil gitu. Oh berarti sohib banget ya. Hiskia baru tadi kan dibilang almarhum papanya tuh menginginkan Hiskia untuk kuliah kan. Iya, betul. Nah, Oh, oke, ini oke. Hiskia baru ditinggalkan papanya tahun kemarin ya Hiskia. 2 tahun yang lalu. Oh 2 tahun yang lalu. Nah gimana sih cara Hiskia bertahan gitu dengan tidak adanya papa, masih bisa bertahan untuk kuliah, kerja, struggle, ya. pasti struggle banget Masih kan untuk struggling menghadapi. ya. Gimana sih caranya Hiskia tetap bertahan gitu untuk sampai di titik terakhir di perkuliahan ini, bahkan sampai jadi ketua PMK-nya. Mantap. Keren banget. Ya, kalau mengenai bagaimana bisa bertahan sampai sekarang itu sebenarnya bukan karena kekuatan saya pribadi ya, Yes. tapi karena ada kekuatan Tuhan Yesus juga gitu. Yes. Ya sehingga Haleluya. bisa memampukan saya untuk bisa sampai sekarang berdiri, hidup sampai saat ini, bisa ngobrol sama teman-teman juga gitu. Dan balik lagi, kenapa saya bisa sampai sekarang posisinya, karena dari impian tersebut almarhum gitu. Karena di situ tuh kayak benar-benar kayak sebuah tantangan atau ngarintangan buat saya pribadi untuk bisa mewujudkan gitu. Dan ini juga salah satu hal yang aku harus pertahankan. Karena apa? Karena yang aku lihat dari segi prosesnya itu benar-benar kuat banget gitu. Dari segi pergumulan keuangan, dari segi pergumulan keluarga, benar-benar harus dipertahankan gitu. Hal pondasi kayak gini gitu. Karena kalau misalnya aku benar-benar terlalu cepat rapuh dan terlalu cepat jatuh, otomatis aku kayak gagal banget gitu dalam menghadapi sebuah proses perkuliahan kayak gini gitu. Dan mengenai soal struggle juga lingkungan, sebenarnya awal pas almarhum pergi itu ya kayak emang kayak pengen mau sendiri aja dulu, pengen diam dulu gitu, jangan ada yang ganggu gitu. Tapi orang-orang lingkungan tuh malah mau support saya pribadi, mendukung, terus juga menyemangati, ngasih mereka sebuah ucapan atau berduka cita kayak gitu kan. Dan mereka juga ngajak main juga gitu, ngajak pergi hiburan. Jadi ya
bersyukur banget lah sama Tuhan Yesus gitu, yang dimana sampai hari ini tuh kayak Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan aku sendiri gitu. Wow. Tuhan selalu menemanin melalui orang-orang lingkungan orang terdekat aku gitu bang. Ya. Berarti Gitu. lingkungan yang membangkitkan, membangunkan setiap semangat kita ya. Ya, betul Iya, banget. keren. Betul ya. Maka dari itu teman-teman, kita harus mempunyai lingkungan yang Nah, lingkungan yang support positif. kita, Iya. positif kita, Betul banget. positif Memotivasi. kita, motivasi kita, karena lingkungan kita tuh mempengaruhi hidup Ya kita penting gitu. lah istilahnya. Mempengaruhi kita akan jadi seperti apa gitu. Betul. Karena itu tuh sangat mempengaruhi hidup kita. Entah Betul, kita betul. misalkan kita di lingkungan pembisnis, apa kita bisa aja ketarik menjadi seorang pembisnis gitu. Ya bisa. Karena omongannya kan Karena ya kalau nggak tentang bisnis terus gitu kan. Bisnis terus. Ya ujung-ujungnya bisnis Nah, juga gitu. Kalau misalkan Hizkia ada di lingkungan yang salah, pasti mungkin Hizkia pengen sendiri terus. Ya nggak ada yang malah. Nggak bisa berbaur lagi karena merasa sendirian, tapi Hizkia mempunyai lingkungan yang baik. Ya, Iya, positif. Oke, saya mau spill ini apa? Spill. Spill Spill. tentang PMK Unibi gitu. Nanti ya kita akan spill setelah lagu-lagu berikut lagu-lagu ini. berikut. Jadi yang penasaran langsung aja ya. Mungkin ada pertanyaan juga bisa dikirimkan ke nomor 0813 87 227 274. So stay tune terus di Dios Radio, Voice of Inspiration. Mudah untuk kita hadapi. Oke, balik lagi nih bareng Kevin dan juga teman-teman di CLBK. Cerita lagi bareng kita di hari Jumat tanggal 24 Maret 2023. Ya udah jam 4.35 aja ya, gak kerasa nih Sobat Dios, kita sudah banyak sekali berbincang-bincang di sore hari ini. Dan sebentar lagi mungkin gak lama setelah ini akan berakhir ya. Tapi sebelum itu jangan sampai kita ketinggalan ya Sobat Dios, banyak sekali yang harus di-sharingin. Makanya yuk sama-sama kita dengerin ya, kita ngebut aja nih apa yang harus dibahas di sore hari ini supaya kekejar jam dan waktunya. Jadi buat Sobat Dios juga yang mau mengirimkan pertanyaan-pertanyaan di akhir waktu ini, langsung aja kirimkan ke nomor kami di 0813 87 227 274. Nah, jadi ada pertanyaan juga ya nih dari Kevin, langsung aja mengenai PMK nih ya teman-teman. Jadi Hizkia sendiri kan adalah ketua ya dari sebuah PMK di Unipi. Nah, kok bisa sih jadi ketua gitu? Kok bisa dipilih jadi ketua tuh awalnya gimana sih? Boleh dong, ada pengalamannya lah pasti ya. Kenapa dipilih jadi ketua? Sebenarnya itu sebuah kerinduan juga sih, dan keinginan dari sendiri gitu. Yang dimana 2 tahun yang lalu itu ketika masa COVID itu saya menjabat sebagai pengurus doang, pengurus biasa, dan melihat banyak banget nih sebuah rombakan yang harus diperbaiki gitu. Banyak juga yang harus diperubahin gitu dari segi PMK sendiri gitu, sehingga dari hati pengen banget nih mencalonkan sebagai ketua di PMK Unibi, sehingga bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan dari dulu-dulu gitu. Dan puji nama Tuhan, di kepengurusan saya ini udah ada seberapa persen untuk diperbaiki gitu. Wow. Jadi menurut Hizkia nih, selama menjabat jadi ketua PMK, tanggung jawabnya berat nggak sih gitu? Wow, bicara soal tanggung jawab pasti berat banget, Berat banget. ya. Iya betul. Coba bisa diceritakan tanggung jawabnya? Ya, mengenai tanggung jawab sih sebenarnya itu sifatnya emang udah harus ya sebagai pemimpin untuk bertanggung jawab penuh dengan anggota-anggotanya gitu, terutama dengan rekan kerja timnya gitu. Di sini aku megang 22 kepala sebagai rekan kerja aku. Otomatis nggak mudah banget untuk aku mempersatukan pikiran gitu. Perlu waktu yang lama untuk menyatukan pikiran mereka masing-masing gitu. Dan di sini
aku dikasih Tuhan itu untuk pembentukan selama 3 bulan. Selama 3 bulan untuk bisa mempersatukan pikiran mereka, dan puji Tuhan di bulan ini aku bisa mempersatukan mereka. Mereka juga bisa satu visi dengan akunya. Apa ya, ketika aku kasih tugas mereka langsung eksekusi juga gitu. Dan di balik rekan kerja juga aku harus bisa merangkul anggota-anggota PMK dari angkatan 22, 21 sampai 19. Gimana cara mereka untuk bisa rajin lagi ibadah, ngobrol-ngobrol bareng sama kakak tingkatnya, saling ngobrol gitu. Dan puji Tuhannya aku ngasih mereka sebuah fasilitas, yaitu kakak rohani, atau enggak ngadain namanya makrab, ada yang juga penjangkauan jiwa ke kosan-kosan mereka gitu. Ada juga ketika mereka lagi sakit kita jangkau mereka gitu. Oke, luar biasa ya tanggung jawabnya ya, harus mempersatukan banyak kepala, kemudian banyak juga pikiran-pikiran yang memang harus ide-ide yang baru yang muncul. Betul. Ya kan, yang harus memang dikerjakan untuk istilahnya perkembangan nanti gimana ke depannya kayak gitu kan, pasti terbesit lah ya. Gimana sih, pasti pernah nggak ngalamin kayak misalkan aduh nih caranya nanti ke depan biar bisa lebih berkembang lagi gimana ya gitu, pasti pernah ya kayak gitu. Pasti pernah banget hal itu. Iya, pasti seorang ketua mah udah pasti tanggung jawabnya berat ya kan. Dan puji Tuhan bisa ya. Puji Tuhan bisa. Dan mungkin dari Mikaela sendiri nih sebagai anggota ya. Sebagai anggota dari PMK sendiri gitu. Nah, pengalamannya gimana sih masuk ke PMK? Mungkin adakah sebuah perubahan yang dialami? Dulu kayak gimana, setelah masuk PMK jadi seperti apa gitu? Oh, mungkin kalau aku ya karena berangkat sendiri dari Pekanbaru, nyari kos sendiri, dan awal datang ke sini tuh emang nggak kenal sama orang-orang PMK, nggak kenal sama sekali. Selama berapa bulan, lama juga. Terus tiba-tiba ada nih yang ngajakin olahraga bareng. Pertama, nah di situ ikut akhirnya. Nah awal dari situ kan nggak kenal juga kan siapa. Akhirnya ya udah kayak orang biasa aja, kayak orang udah lama kenal gitu. Jadi yang ngajakin lari itu orang PMK. Iya, orang PMK. Anak-anak PMK. Nah dari situ terus pulang dari olahraga itu diajakin ke kafe. Nah dari situ udah cerita-cerita, terus pulang dari sana tuh diajakin gitu, ada abang-abang nih diajakin main aja ke kos, main PS bareng, ayo. Betul Terus udah nggak apa-apa, bau-bau juga nggak apa-apa. Terus akhirnya di situ kan ya udah balik dulu. Kosnya di mana emang Bang? Di situ, oh di sini. Oh ya udah balik ke kos, terus balik lagi ke sana. Mereka emang kayak nganggap aku tuh kayak bukan orang asing gitu. Iya, keluarga. Jadi kayak udah deket banget, kayak udah lama gitu. Nah dari situ diajakin main bareng, ke sana, pernah ngajakin ke Jogja juga. Nah dari situ memang kayak langsung kepikiran gitu, oh ini orang-orangnya lain ya, lain daripada yang lain ya, dunia lain kayaknya. Persekutuan ini tuh kayak nggak mandang bulu gitu. Kayak ada orang baru langsung care aja gitu, nanya ada duit nggak, udah makan nggak, padahal cowok yang nanya. Pernah sempet curiga nggak tuh? Cowok yang nanya gitu. Makanya jadinya ya udah, jadi malahan kebanyakan main tuh sama anak-anak PMK ketimbang teman-teman kelas. Pokoknya berawal dari caring gitu ya, perhatian, dianggap sebagai keluarga ya, nggak mandang bulu. Nggak ya. langsung aja ke PMK-nya, tapi dari sebuah chemistry yang dibangun. Jadi awalnya mah nggak ada bawa-bawa PMK tuh, nggak ada ya kan. Jadi ngajak main bola, ngajak ke Jogja. Istilahnya dari nyaman ya. Nyaman. Ya sama kayak orang membangun hubungan ya Kak. Iya, betul. Kayak gitu pasti kalau udah nyaman udah gitu kan. Keren. Aku mau nanya nih buat Abang Hizkia sebagai ketua PMK. Apa sih yang membuat Bang Hizkia sangat pengen banget jadi ketua PMK? Karena jujur emang tanggung jawabnya kan besar banget kan. Betul banget. Tapi motivasi apa sih, kayak ada sentilan apa sih yang menyentuh hati Bang Hizkia gitu? Apakah karena anak-anak muda zaman sekarang yang pergaulannya kurang baik, Bang Hizkia rindu buat anak-anak muda di Unib ini
mengenalkan Tuhan di PMK ini atau membangun chemistry lingkungan yang sangat baik gitu untuk masa depan anak-anak muda di Unibi gitu. Ya, kenapa saya pengen banget jadi ketua itu sebenarnya balik lagi ke masa lalu dari pengurus yang lalu gitu, yang dimana banyak banget poin-poin harus diperbaiki gitu. Dan kebetulan aku juga udah pernah merasakan, dan apa yang aku rasakan itu benar-benar nggak enak banget gitu, pahit banget. Dan yang namanya itu 1-2 orang ibadah itu kayak wah slow banget gitu. Masa di dalam satu ibadah itu cuma hanya 3 orang yang hadirin, padahal anggota PMK-nya banyak gitu. Itu kayak nggak enak banget dipandang Jadi gitu. setelah ibadah cuma 3 orang. 3 orang, 5 orang, 10 orang. Oh, bayangin itu Padahal yang Udah kayak komsel. Nasrani yang Kristen banyak 100 orang gitu. Pada lari kemana tuh? Lari kemana Karena gitu. kerinduan Hizkia yang pengen tuh anak-anak tuh gabung di PMK tuh untuk Bisa sama-sama Itu kenal sama- Tuhan ya. Betul, itu Tuhan salah satunya, salah satu poinnya. Tapi yang poin besarnya itu adalah kayak Tuhan tuh kayak benar-benar apa namanya, pengen nunjuk aku nih untuk bisa memperbaiki di PMK kita gitu. Karena dari ketua-ketua sebelumnya itu emang flat banget gitu bang. Aku pun menjelekkan tapi emang flat banget. Program-programnya itu pun nggak banyak dijalankan gitu. Dan sini aku mencoba memperbaiki nama PMK sendiri, dan aku juga pengen banget di balik PMK ini ada anak-anak PMK yang benar-benar mereka itu menjadi berkat juga. Mereka bisa jadi menang gitu dalam pergumulan mereka. Kayak tadi lah Bang Mikael gitu salah satunya. Gimana sih cara Bang Hizkia untuk menjangkau anak-anak yang tadinya kan sama ketua-ketua yang lalunya cuma 3, 5. Gimana caranya Bang Hizkia untuk menggait anak-anak Bisa masuk PMK bisa masuk gitu. PMK gitu? Gimana sih caranya? Ya caranya itu simpel sebenarnya sih. Kita mau nggak nih terbuka sama orang tersebut gitu. Kalau misalnya kita emang udah keterbukaan ya? betul keterbukaan. Karena kalau misalnya kita ini udah kita belak-belakan soal tentang hidup kita, terus juga bagaimana pergumulan kita, bagaimana tentang pergaulan kita, otomatis mereka juga bisa jadi contoh bagi kita gitu, bisa jadi cermin juga buat kita gitu. Ya sehingga aku tuh banyak sharing sama mereka, saat ibadah aku sharing sama mereka, terus juga yang paling ini tuh kita ketika ibadah PMK itu kita sering kumpul-kumpul di tempat kantin, ngobrol bareng gitu juga, main-main bareng, terus juga ketika main futsal bareng, ngekos juga pun bareng gitu kita. Pernah juga Tapi cowok-cowok cewek-cewek cowok, kan? iya betul, nggak mungkin dong. Pernah juga makan bareng-bareng kita. Pokoknya hal-hal kecil itu sangat mempengaruhi bagi mereka gitu bang. Iya betul. Betul. Hal-hal yang membangun chemistry itu jadi lebih dekat lagi karena Iya. kadang jarak yang Ya, menjauhkan setiap Memisahkan. memisahkan orang gitu. Iya, betul Karena banget. membangun chemistry jadi anak-anak itu tertarik gitu. Iya betul. Lebih ke chemistry yang dibangun dulu gitu. Iya betul, pengenalan dulu, pendekatan ya. Kalau pendekatan, kalau misalkan Jangan. Oh iya, gak apa-apa kan di anak muda. Nggak, biasanya, tapi ini pendekatan ke cewek juga, ke cowok cewek semua anak PMK maksudnya. Iya betul. Iyalah. semua Maksudnya cewek. menggait anak baru cewek itu caranya gimana awalnya? Nah untuk cara ngait ke mahasiswa baru cewek ini sebenarnya ada juga rekan kerja di pengurus tahun lalu juga. Cewek sesama cewek. Cewek juga gitu. Jadi ketika ada cewek, ya udah aku sekarang sama pengurus yang lama juga gitu si ceweknya. Pernah nggak mengurus sendiri gitu asik? Pernah sih. Nggak pernah baper ya dia. Biru. Oh enggak. Kadang karena kalau di negara orang nggak tahu, di Indonesia juga kadang cewek tuh lebih enak cerita ke cowok kan. Iya. Ya betul. Cowok enak cerita ke cewek, Cewek. kan. Nah, ujung-ujungnya kan lebih deep talk lah kan, lebih Iya. gampang deep talk ya kan. Tapi nggak kalau misalkan kita nganggap misalkan kan Bang Hizkia misalnya udah semester 8 nih ke adik kelas, nganggap adik lah, nganggap keluarga Iya, lah. betul Karena banget. itu udah lumrah, karena cewek tuh pasti keterbukaannya lepas deep talknya. siapa tahu kan baper gitu loh kan, kita nggak pernah tahu ya kan. Pernah gak sih baper gitu? Kalau soal baper pasti pernah itu pernah. Jangan kan sama Itu juga manusia ya. sama pengurus juga pernah. Oh, Bang. dapat gak Bang? Enggak Bang. Kurang keras usahanya. Saya. Kalau Bang Michael udah dapat, aku udah dapat Bang.
junior loh. Satset junior loh. Doakan Bang Hizkia. Tapi aku juga belum pernah sih Kak pacaran. Kamu itu pertanyaan tapi belum pernah, gimana sih? Gimana sih cara membangun pergaulan yang sehat gitu dalam sebuah komunitas? Pasti dalam sebuah komunitas misalkan himpunan PMK kan ya? Iya. Himpunan PMK pasti ada yang bertolak belakang dari sebuah keputusan. Gimana sih cara kayak benang kusut gitu untuk memperbaiki benang kusut itu tuh cara-caranya gimana sih Bang Hizkia? Ada cara-caranya nggak sih? Cara-cara Bang Hizkia untuk memperbaiki benang kusut. Misalkan ada yang nggak setuju nih dengan ide ini, saya nggak setuju dengan ide ini. Jadi kayaknya numpuk di ketua semua kan. Pasti ketua yang memutuskan sebuah ide gitu. Pasti ada yang pro, ada yang kontra. Gimana sih Bang Hizkia untuk cara menetralkannya, memutuskan sebuah keputusan dari sebuah ide yang Bang Hizkia ambil sebagai ketua? Ya, mengenai hal tersebut sih sebenarnya susah juga sih yang akan dilakukan oleh seorang ketua gitu. Butuh yang namanya mental yang kuat, iya, terus juga iman yang kuat juga, iya gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita udah salah ngambil keputusan, otomatis bakalan berdampak juga nih, berefek juga sama anggota-anggota kita gitu yang sudah ngasih sebuah solusi ke kita gitu. Dan sempat juga hal terjadi dalam aku pribadi gitu. Sekali salah ngambil keputusan itu membuat kayak merasa gagal gitu. Terus juga masa penyesalan juga ada gitu. Dan bagaimana cara aku mengumpulkan sebuah saran-saran jadi sebuah keputusan dari akunya, ya aku sih balik lagi ke mereka ya. Mereka kan udah ngasih nih kepercayaan kepada akunya gitu sebagai ketua gitu. Otomatis mereka itu bakalan mau dengar aku ini gitu. Tapi yang aku pikir itu berbeda banget dengan realitanya gitu. Yang dimana mereka itu hanya mau apa yang menjadi masukan mereka itu mereka menjadikan sebuah kenyataan gitu. Tapi di sini aku ngumpulin semua informasi mereka, aku suruh mereka speak up, ngasih sebuah masukan kayak gituan, sehingga aku kumpulin dan aku juga nggak langsung ngambil keputusan dari itu juga gitu. Aku juga ngambil dengan suara terbanyak gitu. Voting gitu, vote gitu betul. Kalau misalnya udah dapat voting, otomatis itulah sebuah hasil jawabannya gitu, solusinya. Dan langsung dieksekusi di itu juga. Karena kita negara demokrasi. Jadi butuh setiap keputusan tuh diambil karena suara terbanyak gitu. Betul. Atau mungkin pernah nggak ngambil keputusan yang memang sempat direnungkan, sempat bawa doa gitu? Ya gitu. Pernah banget. Apalagi kalau soal keputusan tentang program, itu sering banget yang aku alami gitu. Contoh kecilnya kayak program Kakak Rohani ini gitu. Yang dimana kan ini program perdana lah di pengurusan PMK kami gitu. Yang dimana ini tuh benar-benar harus aku renungkan banget gitu, karena nggak mudah untuk menjalani Kakak Rohani ini gitu. Butuh yang namanya pengetahuan tentang Kakak Rohani yang benar bagaimana, terus juga keterbukaan juga harus benar-benar ada dalamnya gitu. Dan orang-orang ini juga jangan sampai salah milih gitu. Karena kan soal Kakak Rohani kan pasti ada yang namanya keterbukaan, dan mereka juga siap menerima keluh kesah dari si adik Rohaninya gitu. Dan jujur ini sebuah pergumulan yang berat banget aku pribadi gitu, sehingga bisa mengasih keputusan ke anggota pengurus gitu. Dan puji Tuhannya kita udah mendapatkan database anak-anak PMK-nya berapa orang, dan kita masih dalam doa gitu untuk di bulan April ini kita akan mulai gitu kekarawan tersebut gitu. Semoga berjalan dengan lancar ya. Nah buat Mikael nih ya, mungkin ada nggak sih perubahan diri gitu ketika setelah mengikuti PMK gitu? Mungkin bisa ada lah ya, harusnya ada dong. Pastinya ya banyak banget sih. Jadi kayak ngikutin yang awalnya datang ke sini tuh nggak pernah gereja, dan akhirnya anak-anak PMK tuh ngajakin ayolah gereja bareng, sama-sama berangkat sama, nanti pulang gereja kita nongkrong, nah kan jadi asik gitu. Nah jadinya jadi ngikut aja terus ke gereja sama mereka. Terus aku juga pernah satu kos sama anak PMK. Oh iya. Cowok kan? Cowok. Udah seujun aja ya. Pernah sekos. Dari situ juga
banyak banget sih perubahan. Apalagi yang Sukos itu mantan ketua PMK. Oh, mantan ketua nih. Mantan. Berat dia dipantau terus berarti ya. Yang awalnya main gitar lagu dunia jadi lagu Berubah ya. Berubah nada ya. Langsung rohaniawan ya. jadi banyak tahu-tahu juga kan lagu-lagu rohani. Yes. Luar biasa. Berarti PMK nih masuk ke dalam apa ya istilahnya bisa merubah setiap kita ya. Ketika kita mungkin dulunya awalnya jadi anak dunia gitu, yang dunia banget istilahnya gitu ya. Tiba-tiba ketika kita masuk ke dalam jaringan PMK, dikenalkan oleh Tuhan untuk bisa mendekat lagi kepada Tuhan. Jadi hidup kita jadi bisa dirubahkan dan jadi lebih baik lagi. Amen. Nah, buat Sobat Dios mungkin sampai sini dulu ya perjumpaan kita di sore hari ini. Dan mungkin buat Hizkia sebagai ketua PMK dan juga Mikael sebagai anggota, mungkin ada pesan-kesan yang pengen disampaikan kepada Sobat Dios semuanya. Apa tuh? Ya, kalau dari saya sendiri sih bagi teman-teman Sobat Dios, ketika teman-teman udah mengambil sebuah keputusan untuk melangkah maju atau naik satu level dari bandingkan orang lain, jangan ragu-ragu untuk mengambil sebuah keputusan tersebut gitu. Ketika udah yakin dan sudah dibawa dalam doa, otomatis Tuhan juga bakal ikut serta dalamnya gitu. Yang paling penting adalah percaya, imanin apa yang teman-teman ambil gitu. Karena kalau misalnya teman-teman udah sebuah menjalin dengan konsisten, komitmen, dan tanpa ada ragu-ragu di dalamnya, otomatis juga nanti teman-teman bakal bisa memetik buah yang manis gitu. Yang dimana nanti bahkan teman-teman bisa merasakan juga apa yang menjadi jawaban apa yang menjadi sebuah doa teman-teman itu sendiri gitu. Dan tetap semangat mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jangan setengah-setengah ikut Tuhan, itu doang sih. Kalau Mikael sendiri. Kalau dari aku sih kalau di lingkungan kampus ikutinlah organisasi yang bisa menumbuhkan diri kita. Dan juga diri kita itu dianggap seperti mutiara pada tempatnya. Wah, quotes yang luar biasa ya, yang menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Apa tadi terakhir, jadilah apa? Kita pasti akan jadi mutiara pada tempat yang tepat ya, istilahnya kayak gitu. Jadi carilah tempat yang tepat ya, organisasi yang kalian bisa bertumbuh di situ, kelompok, komunitas, apapun itu yang memang membawa kalian jadi lebih baik lagi, memotivasi kalian, bukan malah komunitas yang toksik, malah menjadikan kalian istilahnya makin down lagi, makin buruk lagi. Jangan, tapi carilah komunitas yang bikin kalian termotivasi jadi lebih baik lagi. Nah, itu dia tadi ya Sobat Dios, semoga terberkati oleh sharing dari teman-teman kita dari Universitas Uniba dan Uniba tuh universitasnya siapa ya? Unibi ya, salah, mohon maaf ya. Jadi buat Sobat Dios yang mau bertanya-tanya tentang gimana sih cara masuk Unibi, tetap ya langsung aja bisa kirimkan ke nomor kami di 0813 87 227 274. Nah, nanti kalau misalkan memang program ini kan udah berakhir, tapi kita bisa kasih tahu nanti lewat WA. Jadi kita bisa japri Sobat Dios caranya gimana, atau mungkin cara bergabung masuk PMK-nya seperti apa ya, bisa, boleh banget. Dan mungkin orang tua yang sekarang sedang mendengarkan mungkin pengen banget nih anaknya masuk ke Unibi. Nah, boleh banget langsung bertanya-tanya aja. Nah, itu dia tadi ya Sobat Dios, semoga menjadi inspirasi baru buat Sobat Dios. Dan sampai di sini dulu. Saya Kevin dan saya Markus Parulian dan Hizkia. Saya Hizkia. Saya Mikael. Kami berempat pamit undur diri dari CLBK. Cerita lagi bareng kita. Ketemu lagi ya di lain kesempatan. Dan jangan lupa jaga kesehatan, hati-hati di jalan. God bless you and bye-bye.